Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Desi Olyanti. Saya dari Politeknik Malinau, dari Prodi Administrasi Bisnis, mau menjawab pertanyaan ujian semester mata kuliah Manajemen Bisnis Internasional. Yang pertama, jelaskan globalisasi dan pasar global sebagai awal bisnis internasional dan uraikan 5 aktivitas dalam bisnis internasional. Yang kedua, jelaskan pengelola bisnis internasional berkaitan dengan analisis pasar luar negeri dan strategi memasuki pasar luar negeri. Yang ketiga, jelaskan dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu dalam bisnis internasional. Saya akan menjawab soal yang pertama, globalisasi dan pasar global. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Menurut Hill tahun 2014, globalisasi merujuk pada perubahan kepada ekonomi dunia yang lebih terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi memiliki 2 aspek, yaitu globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah, dan pasar negara yang terpisah menjadi satu bangsa pasar global yang besar. Runtuhnya hambatan lintas batas perdagangan telah membuat penjualan internasional lebih mudah. Yang B, globalisasi produk mengacu kepada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya ada 5. Yang pertama, ekspor, menjual produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Kegiatan ekspor ini dapat dikategorikan menjadi ekspor insidentil, yaitu terjadi karena adanya kedatangan orang asing di dalam negeri, kemudian orang asing ini membeli barang-barang dan kemudian dikirimkan ke negara orang asing tersebut. Dan ekspor aktif yaitu hubungan bisnis yang akan rutin dan kontinu, dan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Yang B, impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali ke luar negeri. Lisensi, kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi menggunakan hak kekayaan intelektualnya, paten merek, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang ketiga, warlaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi warlaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang warlaba untuk menggunakan sistem pengorganisasinya dan juga nama merek, merek dagang, dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang kelima, kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati.
Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Pengolahan bisnis internasional menjadi suatu yang sangat penting apabila perusahaan ingin unggul dan kompetensi global. Dengan pengelolaan yang baik akan menyebabkan keunggulan perusahaan meningkat. Pengelolaan ini dimulai dari analisis pasar luar negeri, lalu dilanjutkan dengan menetapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Setelah itu dilakukan, barulah perusahaan menentukan aktivitas yang akan dilakukan untuk masuk ke pasar global. Untuk strategi memasuki pasar luar negeri, ekspor adalah sebuah kegiatan menjual produk-produk yang dijual di negara sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara lain, sedangkan impor adalah memberi produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Dalam ekspor, impor ada 2 jenis produk yang diperdagangkan, yaitu barang dan jasa. Perbedaan antara barang dan jasa itu sendiri sudah pasti terletak pada tonglab dan integlab sebuah produk. Pertanyaan yang terakhir, dimensi-dimensi yang mempengaruhi perilaku individu. Perilaku individu pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Setiap negara mempunyai budaya tersendiri, sehingga berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat suatu negara tersebut. Dalam bisnis internasional, tentu beragam budaya perlu menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan bagaimana untuk memulai sebuah bisnis, penetapan karyawan, dan prospek pemasarannya di negara tersebut. Berkaitan dengan hal itu, beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku individu dalam bisnis internasional sebagai berikut. Berbagai budaya telah membentuk perilaku individunya dalam bergaul, bekerja, dan bersikap, atau kepribadiannya yang berbeda dengan individu lain. Personality merupakan atribut psikologis mendasar yang membedakan seseorang dengan orang lain. Banyak psikolog yang mengatakan atribut kepribadian dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Misalnya, lingkungan tempat tinggal atau wilayah di mana mereka dibesarkan. Dalam hal ini, manajer internasional harus mengetahui perbedaan lingkungan atau budaya suatu negara. Namun, perlu diketahui bahwa perbedaan setiap individu juga ada dalam kelompok budaya manapun. Artinya, budaya menimbulkan tendensi perilaku tertentu, dan perilaku individu dalam budaya manapun juga berbeda-beda secara signifikan. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.